Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Muslimin Spesialis Kulit dan Kelamin di channel Yuk Sinau Dermatovenerologi. Kemarin channel YouTube saya tidak dapat diakses dikarenakan apa saya juga tidak tahu, karena saya seorang dokter. Tetapi saya percayakan kepada tim kreator saya, akhirnya channel ini dapat diakses kembali. Dan jangan lupa tetap tekan tombol lonceng, like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Pada episode yang ke-11 ini saya akan menyampaikan materi tentang varicella. Apa itu tentang varicella? Yuk kita simak lebih lanjut. Varicella atau dikenal dalam bahasa Inggris chickenpox adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Virus ini sama dengan virus yang menyebabkan atau menimbulkan penyakit herpes zoster. Diawali dari varicella, kemudian dia dorman, kemudian reaktivasi, maka akan menjadi herpes zoster. Penyakit ini atau varicella ini ya dimulai dengan adanya kulit, ya adanya terbentuk kemerahan kecil, kemudian terasa gatal, melenting, ya, dan ada menjadi koreng atau menjadi erosi. Biasanya dimulai dari dada, kemudian punggung, dan kemudian wajah. Biasanya ditandai adanya demam, kemudian kelemahan, kemudian faringitis, kemudian nyeri kepala yang akan bertahan 5-7 hari. Penyakit ini dapat berkomplikasi menjadi pneumonia, kemudian juga bisa ada peradangan otak, bisa juga infeksi sekunder. Penyakit ini kalau itu menyerang pada orang dewasa akan tampak gambaran klinis yang lebih berat dibandingkan dengan anak-anak. Biasanya gejala muncul 10-21 hari yang kita sebut sebagai masa inkubasi, ya, setelah terpapar. Biasanya ya inkubasi ini rata-rata sekitar 2 minggu. Penyakit ini ada di seluruh dunia yang dapat ditularkan melalui batuk, melalui bersin, atau kontak langsung antara kulit dengan kulit. Biasanya menyebar dimulai dari hari pertama sampai hari kedua sebelum munculnya res atau lesi, sampai lesi menjadi krusta atau menjadi keropeng. Pasien dengan herpes zoster ya akan menyebar, bisa menjadi varicella ya, pada orang-orang yang tidak memiliki imun atau daya tahan tubuhnya turun melalui kontak blister atau kontak lepuhnya. Penyakit ini didiagnosis berdasarkan adanya gejala dan dikonfirmasikan dengan PCR ya, yang berasal dari cairan lepuh atau krusta. Kemudian juga dapat kita melakukan pengujian untuk antibodinya yang dapat dilakukan untuk menentukan imunitas yang ada. Apakah dia terkena penyakit di awal atau akut, atau apakah dia hanya sudah pernah terkena penyakit tersebut. Meskipun reinfeksi dari varicella ini dapat terjadi, reinfeksi ini dapat asimptomatik dan gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan infeksi primer. Penyakit ini sudah dapat kita cegah melalui vaksin yang dikenalkan pada tahun 1995 dan menghasilkan penurunan yang signifikan dari jumlah kasus dan komplikasinya. Vaksin ini dapat mencegah sekitar 70-90% infeksi dan mengurangi 95% kasus-kasus atau penyakit yang berat. Imunisasi dapat diberikan juga dalam 3 hari saat eksposur yang akan memberikan perbaikan dari penyakit tersebut. Tadi kita sudah sebutkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus varicella zoster yang merupakan suatu herpes virus
yang tersebar di seluruh dunia. Penyakit ini ya akan menjadi laten setelah infeksi primer, ya, merupakan gambaran yang unik dari virus herpes ini. Jadi dia akan menginfeksi, kemudian setelah terjadi penyakit, dia akan tidur atau dormen pada ganglia dorsalis. Penyakit ini ya didapat bisa melalui inhalasi atau droplet aerosol, sama seperti yang kita kenal sekarang ini COVID-19 juga sama ya, dapat inhalasi juga dapat dari droplet itu. Virus ini juga sama, sangat menular dan akan sangat berkembang cepat. Pada awal infeksi, biasanya ini menyerang daerah mukosa dari saluran pernapasan atas. Setelah 2-6 hari, virus masuk ke sirkulasi dan rute yang lain yang menyebabkan viremia dalam 10-12 hari. Pada saat ini akan muncul vesikel, kemudian dapat juga akan terbentuk IgA, IgM, dan IgG antibody, di mana antibody IgG ini ya akan berlangsung terus-menerus atau akan terdapat di darah terus-menerus. Setelah infeksi primer, ini varicella akan tetap berada virus ini ya di saraf sensorik dan akan teraktivasi lagi menjadi herpes zoster pada suatu saat nanti. Penyakit ini ada pada semua negara dan menimbulkan 7.000 kematian per tahunnya pada negara yang memiliki 4 musim, biasanya mengenai anak-anak dan paling sering terkena pada saat musim dingin dan musim semi. Di Amerika misalnya ya, lebih dari 9.000 per tahunnya pasien masuk atau dirawat di rumah sakit. Prevalensi yang tertinggi ada pada anak usia 4 sampai 10 tahun, di mana memiliki angka infeksi sekitar 90% ya. Pada kasus-kasus sekunder ya, biasanya cenderung lebih berat daripada kasus-kasus yang primer. Pada daerah tropik, varicella cenderung pada orang-orang yang lebih tua dan dapat menimbulkan penyakit yang serius. Pada orang dewasa biasanya gambaran klinisnya lebih berat dan memiliki sekar atau bekas luka yang lebih dalam. Penyakit ini kalau seseorang tereksposur dengan virus varicella zoster maka akan memproduksi antibodi, bisa IgG, IgM, IgA. Nah, IgG ini ya akan bertahan sepanjang hidup. Jadi kalau misalnya ada orang dengan antibodi IgG, berarti orang tersebut pernah memiliki atau pernah terkena penyakit virus varicella zoster ya. Kemudian juga penyakit ini akan dilawan melalui respon imunitas seluler, di mana ini akan membatasi atau akan mengurangi lamanya dari infeksi varicella primer. Setelah infeksi primer akan berkembang atau akan menyebar ke mukosa dan ke kulit, ke epidermis, dan akan menuju nervus atau saraf sensorik. Virus ini akan tetap berada di ganglion dorsalis, ya, akan laten, akan diam di situ, ya, di ganglion saraf, ya, saraf sensorik. Kemudian sistem imun akan menjaga, ya, virus ini, ya, setelah atau dalam kondisi, ya, dia imunnya rendah, maka dia akan terreaktivasi kembali, ya, bisa menjadi herpes zoster dan bisa juga nanti bisa menjadi Neurogela pasca herpetika setelah herpes itu hilang. Bisa juga timbul sindroma Ramsay-Hunt. Varicella zoster ini ya dapat juga berbahaya, ya,
kalau bisa mengenai arteri di daerah leher maupun kepala yang bisa menimbulkan, ada yang mengatakan bisa menimbulkan juga stroke. Pada gambar yang satu terdapat varicella di daerah wajah, di mana terdapat papul, kemudian vesikel yang kemerahan, juga ada erosi dan juga ada krusta. Gambar yang sebelah ada varicella di daerah badan, terdiri dari papul, vesikel yang kemerahan dan juga ada erosi. Pada pasien yang datang ke dokter bisa mengalami atau menyatakan bahwa dia mengalami gejala prodromal, gejala yang timbul sebelum lesinya muncul. Biasanya pada remaja dan dewasa akan merasakan nyeri otot, kemudian mual, kemudian ada penurunan dari selera makan, kemudian juga nyeri kepala, yang diikuti adanya lesi di daerah mulut, kemudian juga ada malese atau tidak enak badan, dan juga disertai demam. Biasanya lesi di mulut akan mendahului daripada lesi yang di kulit. Pada anak-anak, penyakit ini dapat didahului juga oleh gejala prodromal, di mana tanda awal dapat terjadinya rash atau lesi di daerah rongga mulut. Lesi biasanya dimulai dengan adanya bercak merah kecil di wajah, di kepala, di badan, di lengan atas, dan juga di tungkai. Setelah 10-12 jam akan berkembang menjadi tonjolan yang kecil, kemudian akan terjadi planting dan akan menjadi pustul berisi nanah, dan juga bahkan akan terjadi keropeng. Ras yang ada di varicella ini ya berbentuk seperti biji ya, yang akan berkembang sesuai dengan evolusinya. Pada saat muncul blister atau lepuh, ini biasanya juga disertai dengan gejala gatal yang intens. Lepuh dapat muncul juga di telapak tangan, telapak kaki, dan juga daerah genital. Lesi ini dapat muncul di rongga mulut, kemudian di daerah tonsil, membentuk ulkus atau luka kecil yang dapat terasa nyeri dan juga gatal. Lesi yang ada di daerah mulut ini biasanya timbul sebelum munculnya di daerah kulit atau eksantem ya, sekitar 1-3 hari. Gejala-gejala ini akan muncul 10-21 hari setelah terpapar. Pada orang dewasa biasanya tersebar lebih luas lesinya dan lebih panjang demamnya, dan juga dapat menjadi atau timbul pneumonia yang ini merupakan suatu komplikasi yang serius. Adanya virus ya yang hidup di discharge nasal atau lendir hidung ya, ini sebelum munculnya eksantem atau lesi di kulit ya, bisa 1-2 hari sebelumnya ya, ini akan menginfeksi, akan menyebar ke orang lain ya 1-2 hari sebelum diketahui bahwa dia berpenyakit varicella. Infeksi ini sebenarnya self-limited disease ya, akan menghilang dalam waktu 2-4 minggu. Komplikasi yang paling umum pada penyakit ini adalah infeksi sekunder. Bisa terjadi selulitis, impetigo, atau erysipelas. Juga bisa terjadi varicella disseminata yang biasanya muncul pada orang-orang yang imunokompromis, di mana orang-orang ini memiliki daya tahan tubuh yang rendah dan akan menimbulkan angka kematian yang tinggi. Komplikasi pada saraf pusat bisa muncul misalnya sindroma Guillain-Barré, kemudian juga bisa terjadi encephalitis. Juga bisa muncul stroke iskemik arterial ya, yang berkaitan dengan
risiko yang tinggi terhadap kematian. Varicella juga bisa pada ibu hamil, ya, dapat menginfeksi janinnya, yang mana bisa muncul varicella neonatal 7 hari sebelum kelahiran sampai 8 hari setelah kelahiran. Juga dapat muncul sindroma kongenital dari 28 minggu kehamilan, di mana ditandai adanya jari tangan dan jari kaki yang tidak berkembang sempurna, kemudian juga kerusakan mata, kemudian juga kelainan neurologik, bisa juga terjadi malformasi pada anus dan kandung kemih. Varicella juga dapat menimbulkan pneumonia, di mana ini bisa timbul pada 10-30% orang dewasa yang terkena, dan ini ya memerlukan sekitar 50% bantuan nafas, ya, atau yang kita kenal sekarang itu intubasi. Cairan vesikular juga dapat dikultur, tetapi memiliki angka konfirmasi yang lebih rendah daripada PCR. Tes darah dapat digunakan untuk menilai, tadi sudah disinggung, infeksi akut, misalnya IgM, kemudian juga infeksi yang sebelumnya atau sesudahnya, ya, dengan IgG-nya, ya. Kemudian juga kalau kita mendapati dengan varicella pada ibu hamil, untuk memastikan apakah bayinya terkena atau tidak, kita dapat menggunakan ultrasound. Tes DNA dengan PCR dari cairan amnion dapat dilakukan, tetapi perlu dipertimbangkan karena risiko aborsi spontan lebih tinggi akibat amniocentesis ini, ya, daripada risiko bayi yang tertular atau terkena varicella. Diagnosis penyakit ini sebenarnya bisa berdasarkan, ya, tanda dan gejalanya saja. Ya. Dengan melihat itu sebenarnya bisa menegakkan diagnosis tanpa bantuan laboratorium. Kita perlu pertimbangkan penyakit ini, ya, dengan diagnosis yang lainnya, misalnya gigitan serangga, vertigo, smallpox atau variola, erupsi obat, atau dermatitis herpetiformis. Berikutnya kita fokus pada pengobatan. Apa sih yang bisa diberikan pada pasien dengan varicella? Yang pertama adalah pengobatannya kita berikan untuk simptomatik, untuk mengurangi gejala. Untuk menghindari supaya tidak menyebar, maka sebaiknya pasien ini, ya, harus stay di rumah, ya, sehingga tidak menyebar ke yang lainnya. Kemudian juga kita menganjurkan kepada pasien untuk kukunya tetap pendek, ya. Bisa juga menggunakan sarung tangan, ya, untuk mencegah garukan, untuk mengurangi risiko dari infeksi sekunder. Dapat diberikan, ya, lotion kalamin yang dapat mengurangi gatal. Kemudian juga dapat mandi dengan air hangat, ya, untuk mencegah infeksi sekunder. Dapat kita berikan acetaminophen atau paracetamol, ya, untuk mengurangi demamnya. Jangan gunakan aspirin, ya, dapat menimbulkan sindroma Leigh. Pada orang-orang yang memiliki risiko untuk terjadinya varicella ini, ya, dapat diberikan vaksin. Pada anak-anak dapat diberikan acyclovir untuk mengurangi gejala, diberikan dalam waktu 2 jam setelah munculnya lesi dan tidak ada efek untuk turunnya komplikasi, ya. Dan ini sebenarnya tidak direkomendasikan pada individu-individu yang memiliki fungsi imun yang normal. Pada dewasa, infeksi cenderung lebih berat dan pengobatan dengan obat-obat antivirus seperti misalnya acyclovir, valciclovir disarankan untuk diberikan dalam waktu 24 sampai 48 jam saat munculnya lesi. Kemudian juga, ya, dapat diberikan suportif misalnya dengan memberikan intake cairan, kemudian juga anti panas kalau dia memiliki demam, dan berikan antihistamin
kalau dia merasa gatal. Antivirus ini ya pada orang dewasa ya dapat diberikan juga pada orang atau wanita hamil ya, karena cenderung pada orang dewasa maupun wanita hamil akan memiliki komplikasi yang jelas. Biasanya antivirus ini diberikan dalam bentuk oral ya pada orang-orang dengan imunokompromis, maka dapat diberikan antivirus ini secara intravena. Bagaimana penyakit ini prognosisnya? Prognosis pada anak-anak prognosisnya baik. Sedangkan pada orang-orang atau individu yang imunokompromis, maka morbiditas dan mortalitas dari infeksi ini adalah sangat tinggi. Cukup sekian episode yang ke-11 tentang varicella, dan jangan lupa tekan tombol lonceng, like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.